Dan untuk memantau bagaimana situasi terkini di ruas tol Cipali, sudah ada korespondensi CNN Indonesia Albi Pratama yang ada di rest area kilometer 102 di Subang, Jawa Barat. Ya, Albi, kan ini ada aturan bahwa 30 menit ya maksimal untuk berada di rest area. Implementasinya seperti apa di rest area tempat Anda berada dan bagaimana kondisinya? Selamat menjelang siang, Rizky dan juga Mevri. Saya saat ini berada di rest area kilometer 102 Tol Cipali, tepatnya di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat ya. Nah, bisa saya gambarkan bahwa saat ini saya berada di rest area dan mulai masuk ke siang hari biasanya memang sudah perlahan-lahan mulai ramai karena bentar lagi kita akan masuk ke waktu sholat zuhur. Nah, Mevri dan juga Rizky, kalau misalnya tadi Mevri bertanya untuk aturan 30 menit berhenti di rest area itu memang benar ada ya, tapi lagi-lagi tergantung daripada situasi daripada rest area sendiri. Kalau misalnya sudah terlanjur membludak tentu akan ada pengaturan untuk kendaraan-kendaraan yang sudah lebih dari 30 menit untuk segera meninggalkan rest area dan melanjutkan perjalanan karena dirasa sudah cukup untuk melakukan istirahat. Nah, Mevri dan juga Rizky, sejak kemarin ketika saya berada di rest area ini, saya memantau banyak sekali pergerakan-pergerakan ataupun hal-hal unik yang dilakukan oleh pengunjung ataupun pemudik. Salah satunya adalah membawa hewan peliharaan. Nah, kebetulan hari ini saya juga sedang bertemu dengan pemudik yang dari Jabodetabek, dari Tangerang Selatan tepatnya, yang juga bawa hewan peliharaan mereka ke kampung halaman. Nih, di sebelah saya ada Mas Radit dan juga ada Mas Ataya yang kebetulan membawa 2 ekor kucing peranakan nih. Yang pertama, Mas Radit, boleh dijelasin nih kucingnya jenis apa aja yang dibawa nih, Mas? Ini ada kucing Maine Coon, yang itu Himalaya. Oke. Ini kali keberapa sih, Mas, bawa hewan peliharaan untuk mudik ke kampung halaman? Ini kebetulan dari mana mau kemana nih, Mas, tujuannya? Dari Tangsel mau ke Klaten. Oke. Nah, persiapannya atau tantangannya membawa hewan peliharaan tuh kayak gimana sih? Kayak bawa anak kecil nggak sih rasanya? Iya, yang udah pasti ya. Terus kita harus persiapin juga makanan-makanannya yang mau dibawa apa. Oke. Gitu. Ini makanan bawa berapa banyak nih? Coba Mas Ataya boleh ditunjukin nih makanannya apa aja, bawa berapa banyak, dan persiapannya gimana nih, Mas? Ini kayak ada snack-snack gitu. Terus ini juga ada dry food buat makanan di mobil gitu ya. Ini juga ada makanan basah. Kalau misalnya dia kayak kurang nafsu makan, bisa pakai ini. Nah, ini buat bawa hewan peliharaan kayak gini, sebenarnya inisiasi dari Mas berdua atau orang tua yang memang suka kucing atau gimana sih ini? Awalnya dari kami yang suka kucing, terus tiba-tiba orang tua juga suka gitu. Oke. Jadi kayak punya anak lagi gitu ya? Iya. Oke. Nah, kucing kayak gini tuh kalau di perjalanan rewel nggak sih? Kayak misalnya stres atau suka lari-lari, lompat-lompat keliling kabin mobil atau gimana nih, Mas? Kalau itu sih tergantung dari kucingnya. Kalau misalkan yang ini agak rewel, cuman dia diem. Kalau misalkan yang Himalaya itu dia emang ada pindah-pindah sih dari depan ke belakang kayak gitu. Boleh dipamerin dong yang satu lagi nih yang jenisnya Himalayan ya? Iya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kucing selain daripada persiapan makanan, kayak dari kemarin juga kebetulan kita juga ngeliat beberapa pemudik tuh bawa hewan peliharaan, bahkan ada yang bawa anjing, terus juga bawa kucing jenis lain. Ini untuk buang airnya tuh disediakan juga nggak sih di mobil? Oh iya, kita bawa pasir juga sih, pasir kucing gitu. Jadi untuk dia pup atau buang air kecil bisa di situ. Nah, bawa kucing kayak gini tuh emang sengaja dibawa karena di rumah lagi nggak ada yang ngurus atau emang ya udah biar ada temennya selama perjalanan atau seperti apa nih? Karena nggak ada yang ngurus ya makanya kita bawa jadinya. Iya. Emang rencana mudiknya berapa lama nih, Mas Radit dan Mas Ataya? Rencana sih 5 hari sih untuk. 5 hari. Iya. Oke. Nah, tadi berangkat dari Tangerang Selatan itu sekitar jam berapa dan perjalanannya boleh ceritain nggak, macet kah atau lancar-lancar aja sejauh ini? Tadi kita berangkat jam 6 pagi, sempat macet di Cikampek. Habis itu lancar sih sampai. Habis itu lancar ya? Oke. Nah, selain kucing-kucing, persiapan diri apa aja yang dilakukan sama Mas Radit, Mas Ataya dan juga keluarga untuk melakukan perjalanan mudik nih, Mas? Mulai dari kendaraannya, fisiknya gimana? Yang pertama sih cek kendaraan dulu ya, sehat atau enggak. Terus ke perbekalan untuk mudik, kalau misalkan kita lapar atau gimana, kayak seperti itu. Kalau capek juga langsung istirahat, ya nggak dipaksain ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu. Siap, Mas Radit, Mas Ataya dan juga keluarga, terima kasih banyak sudah berbagi informasi karena ternyata banyak pemudik yang membawa hewan peliharaannya dan kita juga pengen tahu apa aja sih yang harus disiapin, apa aja yang harus dibawa kayak misalnya perbekalan makanan, terus juga tempat untuk pupnya atau pipisnya kayak gitu. Jadi benar-benar bisa jadi pengalaman mudik yang seru dan unik gitu ya, Mas ya. Oke, Mevri dan juga Rizky, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan juga berbagi pengalaman dengan pemudik yang kebetulan memang membawa hewan peliharaannya ketika mampir ke rest area 102 di Tol Cipali ini. Dan memang saya juga perlu informasikan ketika Anda
para pemudik sudah mulai merasa kelelahan atau sudah mulai merasa fatigue gitu di perjalanan setelah lebih dari 2 atau 3 jam perjalanan, harap cari rest area terdekat atau pintu gerbang tol keluar terdekat untuk bisa beristirahat. Karena obat ngantuk itu nggak ada lain selain tidur. Jadi perlu istirahat sebaik mungkin, persiapkan fisik sebaik mungkin dan juga kendaraan agar perjalanan Anda bisa selamat sampai di tujuan, khususnya bisa bersuka cita di kampung halaman. Karena 2 hari lagi kita sama-sama akan menyambut Hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran bersama keluarga. Kembali ke Anda, Mayfrey dan juga Rizky. Oke, seru juga ternyata mudik bawa hewan peliharaan ya. Walaupun agak repot, tapi kan jadi ada mainan gitu ya kalau ke Iya, rest jadi area. ada temennya juga mungkinnya sambil di jalan. Dan tadi yang Betul. disampaikan Albi juga ingat-ingat kalau lagi mudik itu dipastikan bahwa kondisi kesehatannya selalu Betul. prima. Kalau udah mulai ngantuk-ngantuk lebih baik menepi dulu ke rest area terdekat yang ada. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Koresponden CNN Indonesia Albi Pratama melaporkan langsung untuk CNN Indonesia.